Sebelumnya terima kasih jika Anda menyaksikan video software ini. Ini adalah software manufaktur yang menjadi software yang simple dan smart. Oke, Anda bisa melihat ini modul lengkapnya software manufaktur sampai dengan penjualan, pembelian, hutang, dan seterusnya. Anda bisa lihat modulnya. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan fokus pada modul produksinya saja. Baik, kita lihat di sini proses produksi diawali dari pembuatan surat perintah produksi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah surat perintah produksi. Jadi sebelum proses produksi harus ada surat perintah produksi dulu, barulah perusahaan dapat memproduksi. Kita cetak ini surat perintah produksi. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tahap setelah adanya surat perintah produksi. Tentunya sebelum produksi dimulai akan ada permintaan bahan baku. Nah, ini kita lihat kita sudah isikan bahan baku yang akan diminta. Nah, ini ini kita membuat kue semprong, produksi kue semprong. Kue semprong kita akan buat. Nah, ini akan diproduksi melalui 3 departemen produksi. Nah, ini adalah kita lihat permintaan material produksi. Ini bahan-bahan untuk menghasilkan 2000 set, 2000 pack atau 2000 pack kue semprong. Oke, kita lanjutkan pada sebelumnya saya jelaskan bahwa software manufaktur ini bisa untuk segala jenis perusahaan manufaktur dan multi departemen gitu. Oke, setelah permintaan bahan baku, kita masuk ke tahap mutasi pengeluaran bahan baku atau pemakaian bahan baku. Nah, ini kita lihat, saya ambil contoh satu yang sudah diisikan. Baik, ini mutasi keluar barang atau pemakaian. Kemudian kita masuk setelah tahap mutasi pemakaian bahan, kita masuk yaitu proses konversi bahan baku menjadi barang dalam proses atau barang jadi. Nah, tadi saya ulangi, tadi di mutasi ini kita jadi departemen asal gudang, kemudian departemen tujuan peracikan. Jadi bahan material ini dibawa ke departemen peracikan, departemen produksi. Nah, setelah itu kita masuk konversi bahan baku. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, di sini kita di departemen peracikan, kemudian akan diproses menjadi barang dalam proses ya, bahan baku itu dari barang setengah jadi atau barang dalam proses. Nah, ini jadi outputnya bahan racikan, jadi dari gula, terigu, macam-macam itu akan menjadi bahan racikan dalam liter satuannya. Nah, ini formulirnya. Oke, dikerjakan oleh Budi dan Andi. Budi mengerjakan 1500 liter, Andi 300 liter bahan racikan atau adonan. Oke, kemudian setelah proses konversi bahan baku, tadi kita lihat baik proses bahan baku, setelah bahan baku itu menjadi bahan racikan, kemudian hasil dari bahan racikan itu
tentunya akan diproses lagi, diproses di departemen produksi. Jadi ada departemen awalnya peracikan, produksi, dan yang terakhir packing. Nah, departemen produksi di sini kita menggunakan ini kita menggunakan di sini kita menggunakan bahan racikan. Jadi kita membuat semprong coklat dari departemen asal peracikan, departemen produksi. Bahan racikan kita ambil sebanyak 1000 liter untuk diproses ke departemen produksi. Nah, ini pemakaian bahannya. Oke, kemudian proses konversi bahan baku menjadi proses atau barang jadi masuk ke tahap ini kita panggil, yaitu tadi untuk bahan racikannya itu diproses di bagian produksi hingga kemudian menjadi barang selesai proses produksi, outputnya barang selesai proses produksi. Jadi ini masih dalam proses juga, outputnya barang selesai proses produksi, karena nanti akan masuk ke departemen packing. Jadi dari departemen produksi, departemen outputnya, departemen akhirnya disimpan di departemen produksi sini. Sebanyak 825 pack ya ini ya. Ini sebenarnya sudah menjadi semprong, tapi kita menyebutnya masih barang selesai proses produksi dulu outputnya, karena nanti unit output akhirnya semprong diproses packing. Oke, jadi ini kita masih menyebut barang dalam proses karena belum selesai. Kemudian kita untuk proses packing kita pakai bahan lagi. Nah, di sini kita ambil dari gudang, yaitu kita ambil di sini untuk departemen asal produksi, departemen tujuan packing. Kita ambil material yaitu barang selesai proses produksi tadi ya, sebanyak 700 pack ya, 700 pack. Kemudian ini kita ambil bahannya, kemudian kita akan proses konversi lagi. Nah, sekarang menjadi barang jadi, yaitu semprong yaitu. Nah, di sini kita lihat dari departemen packing, materialnya itu barang selesai proses produksi itu kita masuk departemen tujuan yaitu gudang. Jadi ini outputnya, ini output final yaitu semprong coklat. Unit baiknya sebanyak 600 pack semprong yaitu. Nah, coba kita print. Nah, ini semprong. Oke. Baik, nah, setelah berarti outputnya sudah selesai proses produksi. Nah, di manufaktur akuntansi ini ada cost accounting ya, akuntansi. Nah, kita lihat akuntansi biayanya, laporan harga pokok produksi. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya proses produksi. Nah, ini di departemen peracikan. Jadi pemakaian bahan bakunya gula, sagu. Jadi gula 2000 ini dalam satuan gram ya. Harga per gram Rp15. Kemudian jumlahnya berarti rupiahnya 30.000. Nah, sagu juga 3.500 gram, ini Rp15 per gramnya. Nah, subtotal bahan materialnya 16.100.700. Ini harga ini ya hanya contoh saja, bukan sesungguhnya. Ya kan, nanti kalau semuanya sesungguhnya komposisinya nanti buka rahasia perusahaan.
Oke, baik. Ini kita lihat di sini tenaga kerja untuk membuat 1.800 liter, ongkos tenaga kerja per liternya itu Rp200 kayak gitu. Nah, ini ongkosnya. Berarti untuk BOP-nya apa? BOP variabel dan BOP tetap dianggap tidak ada di Departemen Peracikan. Nah, total biaya produksi 16.460.700. Nah, unit barang jadi 1.800, biaya per unitnya 9.145. Oke, ini Departemen Peracikan. Nah, kalau kita lihat, nah ini selanjutnya adalah Departemen Produksi. Kita lihat. Nah, ini bahan racikan yang digunakan. Bahan racikan dari Departemen Peracikan itu 1.000 liter. Harga per liternya 9.145. Ini kan persis angkanya dengan lihatannya. Nah, total rupiahnya. Nah, kemudian di peracikan ini kita anggap pakai karton gitu ya, pakai bahan udah di kemasin kayak gitu, kemasin apa ini bahannya. Oke. Nah, ini subtotal, ini kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, berarti ini totalnya 10.337.875. Biaya produksi di Departemen Produksi unit barang jadi 825. Biaya per unitnya menjadi 12. Biaya per packnya 12.531. Nah, kemudian departemen terakhir adalah Departemen Packing. Nah, ini yang Anda lihat. Nah, di sini mungkin untuk packingnya dibutuhkan aluminium foil gitu, sebanyak 500 unit bungkus. Berarti kalikan 6.000, harga habisnya jumlah rupiah 3 juta. Barang selesai proses produksi ini dari Departemen Produksi besar 700 unit. Nah, ini kalikan ini. Nah, tenaga kerja 600 kalikan 300 per packnya. Nah, kemudian biaya overhead ini kosong. Oh ya, untuk biaya overhead yang ada di departemen sebelumnya, nanti Departemen Produksi. Nah, kita kasih contoh itu ada. Nah, kita lihat biaya overhead pabrik variabel sebanyak untuk membuat 825 pack itu, per packnya itu butuh biaya overhead pabrik variabel Rp60. Overhead pabrik tetapnya Rp45. Oke, kita lihat ini. Nah, ini kalau rincian biaya, rincian biaya ini kita bisa melacak per nomor dokumen seperti ini, MK24. Ini nomor dokumennya, nomor transaksinya. Jadi ini lebih tambahin nomor dokumennya aja angka itu. Baik, kemudian jadi program ini kita lihat jurnalnya. Nah, ini di sini laporan jurnal. Kita lihat dari proses produksi tadi. Kita lihat jurnal pemakaian material. Nah, ini kita bisa lihat di sini pemakaian material. Nah, ini untuk di Departemen Peracikan, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses bahan baku peracikan di Tebet 16.089, kreditnya persediaan bahan baku 16.089. Ini Departemen Peracikan. Nomor transaksinya 004 belakangnya itu. Ini 005. Nah, sini juga ada pemakaian tambahan bahan lagi gitu. Oke, kemudian nah ini di Departemen Produksi sekarang ya, tadi persediaan barang dalam proses bahan baku produksi. Nah, kemudian ini pemakaian bahannya. Jadi yang dikredit barang dalam proses harga pokok peracikan 9.145. Nah, kemudian ini kita bisa lihat juga nih pemakaiannya. Ini yang terakhir Departemen Packing, juga Departemen Packing membutuhkan bahan baku juga. Nah, oke, kemudian kita ini untuk jurnal harga pokok barang dalam proses atau barang jadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini ini untuk Departemen Peracikan nih, barang dalam proses harga pokok peracikan 16.000 asal itu debitnya, kemudian kreditnya utang gaji. Ini kan pemakaian tenaga kerjanya.
Kemudian persediaan bahan baku, peracikan, persediaan barang dalam proses peracikan, ini materialnya 16.110.700. Nah, itu departemen peracikan. Nah, ini departemen produksi. Nah, ini barang dalam proses harga pokok departemen produksi ditebak. Nah, kemudian kreditnya adalah BOP tetap dibebankan produksi 37.100, BOP variabel dibebankan produksi 49.500, utang gaji ini tenaga kerja. Nah, ini persediaan pemakaian materialnya, penambahan bahan baku. Nah, kalau yang terakhir ini persediaan bahan baku produksi dari harga pokok departemen sebelumnya. Nah, terakhir departemen packing ini. Nah, ini persediaan barang jadi, sudah jadi ini. Barang jadinya, outputnya semprong coklat. Nah, ini barang jadinya berarti 11.132.700. Utang gajinya, melihat, nah, begitulah prosesnya. Nah, jadi kalau kita lihat totalnya 37.931.37275. Ini kan akan sama dengan kalau tadi kita lihat laporan harga pokok produksi. Kalau kita lihat di sini total biayanya, itu tadi rinciannya, itu masing-masing juga diuraikan. Nah, kita lihat tuh. Nah, 37.931.275. Nah, oke. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.